Clara adalah permata. Bukan karena hartanya, meski ia memang memilikinya berlimpah, melainkan karena hatinya yang lapang dan pikirannya yang tajam. Sejak kecil, Clara dididik untuk menjadi wanita yang mandiri dan berintegritas. Ayahnya, seorang pengusaha sukses yang visioner, selalu menekankan pentingnya kejujuran dan kerja keras. Ibunya, seorang seniman yang lembut, menanamkan nilai-nilai empati dan kasih sayang. Dari mereka berdualah Clara mewarisi tidak hanya aset finansial yang signifikan, berupa saham mayoritas di sebuah perusahaan properti terkemuka dan beberapa properti komersial yang tersebar di kota besar, tetapi juga kebijaksanaan dan ketulusan hati. Warisan itu bukan sekadar angka di rekening bank, melainkan amanah dari kedua orang tuanya yang telah tiada, sebuah tanggung jawab yang ia pikul dengan penuh hormat. Ia menggunakan sebagian keuntungan dari warisannya untuk berbagai kegiatan sosial, mendirikan yayasan yang membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini membuatnya semakin dihormati di kalangan sosialnya. Kehidupan Clara berubah ketika ia bertemu Reno. Reno adalah seorang insinyur muda yang ambisius, dengan penampilan menarik dan tutur kata yang memikat. Pertemuan mereka terjadi di sebuah acara amal, di mana Reno bekerja sebagai sukarlawan. Clara terpesona oleh semangatnya yang membara dan idealismenya yang mirip dengannya. Mereka jatuh cinta. Hubungan mereka berkembang pesat, dan dalam waktu singkat, Reno melamar Clara. Clara menerima lamaran itu dengan bahagia, melihat Reno sebagai belahan jiwanya, seseorang yang akan menemaninya membangun masa depan yang cerah dan penuh makna. Mereka menikah dalam upacara sederhana namun sakral, dihadiri oleh kerabat dekat dan sahabat. Di mata Clara, Reno adalah segalanya. Ia tidak pernah sedikit pun meragukan cinta Reno atau niat baiknya. Ia membuka seluruh hidupnya, termasuk urusan finansial, kepada Reno. Tidak ada yang ia sembunyikan. Reno pun kelihatannya sama terbuka. Ia sering bercerita tentang pekerjaan dan impian-impiannya. Namun, di balik senyum manis Reno, ada bayangan yang mulai menyelimuti. Bayangan yang bernama Nyonya Laras, ibu kandung Reno. Nyonya Laras adalah wanita parubaya dengan aura yang dingin dan mata yang selalu memancarkan perhitungan. Ia selalu mengenakan perhiasan mencolok dan pakaian mahal, seolah ingin menegaskan status sosialnya yang tinggi. Sejak awal, ia tidak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap kekayaan Clara. Pada awalnya, Clara menganggapnya sebagai rasa bangga seorang ibu mertua terhadap menantunya yang sukses. Namun, perlahan-lahan, kekaguman itu berubah menjadi obsesi, lalu menjadi tuntutan. Nyonya Laras sering melontarkan komentar-komentar terselubung tentang tanggung jawab Clara sebagai istri untuk membantu keuangan keluarga suaminya. "Clara, kamu kan punya banyak properti. Kenapa tidak diatur saja biar keuntungannya bisa dinikmati bersama?" Ujarnya suatu sore saat mereka minum teh di rumah Clara. Matanya terus-menerus melirik vas bunga antik di sudut ruangan. "Reno butuh modal untuk mengembangkan karirnya. Kamu kan bisa bantu." Clara selalu tersenyum lembut. "Mama, properti itu sudah ada pengelolanya sendiri. Keuntungannya memang sudah teratur masuk ke yayasan dan sisanya untuk biaya operasional pribadi. Reno juga punya gajinya sendiri. Kami cukup." Nyonya Laras tidak menyerah. "Cukup bagaimana? Zaman sekarang harus punya banyak cadangan. Kalau bisa, aset-aset itu dialihkan ke nama Reno saja, biar lebih gampang diurusnya. Biar kalian tidak perlu pusing-pusing lagi." Permintaan itu terdengar absurd di telinga Clara, namun ia berusaha menanggapinya dengan sabar. Ia menjelaskan bahwa warisan itu memiliki perjanjian wali amanat yang ketat, tidak bisa serta-merta dialihkan begitu saja. Nyatanya, itu adalah kebohongan. Warisan itu sepenuhnya atas namanya dan bisa ia lakukan apapun dengannya. Ia hanya tidak ingin ibu mertuanya terlalu jauh mencampuri urusan keuangannya. Perlahan, sikap Reno juga mulai berubah. Ia yang dulunya selalu membela Clara dan menghargai keputusannya, kini lebih sering memihak ibunya. Obrolan tentang keuangan menjadi sering. Reno akan mengeluh tentang beban kerjanya yang berat dan gajinya yang terasa kurang. Ia juga mulai mengungkit-ungkit tentang warisan Clara, bukan lagi dengan nada bertanya, melainkan dengan nada menuntut. "Sayang, ibu bilang, kita harus lebih bijak mengelola warisanmu.
Kalau dialihkan ke namaku, mungkin kita bisa lebih leluasa mengembangkannya, kata Reno suatu malam, saat mereka berdua di kamar. Ia memeluk Clara dari belakang, mencoba meyakinkan dengan rayuan. Aku juga ingin kita punya masa depan yang lebih baik, lebih stabil. Aku janji, aku akan mengelolanya dengan sangat baik. Clara merasa ada yang mengganjal. Reno, kamu tahu sendiri, warisan ini bukan hanya untuk kita. Ada yayasan yang harus terus berjalan. Dan lagi, aku tidak suka jika semuanya hanya dipegang satu orang. Bukankah lebih baik kalau masing-masing punya pegangan sendiri? Reno menghela napas panjang, seolah lelah dengan argumen Clara. Terserah kamu saja, Clara. Aku hanya mencoba mencari yang terbaik untuk kita. Ketegangan itu terasa, seperti benang tipis yang ditarik kencang. Clara merasakan dinding tipis di antara dirinya dan Reno, dinding yang dibangun oleh bisikan-bisikan Nyonya Laras. Suatu hari, Nyonya Laras bahkan terang-terangan meminta Clara untuk menyerahkan sertifikat properti dan dokumen sahamnya dengan alasan ingin membantu mengurus pajak dan administrasi. Clara menolak dengan halus, mengatakan bahwa ia sudah memiliki tim profesional yang mengurus semua itu. Mama tidak perlu repot-repot, Ma, kata Clara sambil tersenyum, meski hatinya mulai merasakan kecurigaan yang mendalam. Semua sudah diurus dengan baik. Mata Nyonya Laras berkilat dingin. Kamu tidak percaya pada Mama? Atau kamu memang ingin menyimpan semuanya sendiri? Kamu tidak menganggap Reno sebagai bagian dari keluarga ini, begitu? Kata-kata itu menyengat hati Clara. Ia merasa terpojok. Hubungannya dengan Reno yang dulunya harmonis, kini sering diwarnai pertengkaran kecil yang dipicu oleh campur tangan Nyonya Laras. Clara mulai menyadari bahwa ia tidak lagi melihat Reno yang dulu. Reno telah berubah, atau mungkin, ia memang tidak pernah benar-benar mengenal Reno seutuhnya. Kecurigaan itu terus tumbuh, menjadi sebuah beban yang menghimpit, sebuah firasat buruk yang siap meledak kapan saja. Clara hanya tidak tahu, seberapa mengerikan ledakan itu akan terjadi. Ketegangan di rumah Clara dan Reno semakin memuncak. Nyonya Laras tidak pernah berhenti berusaha menguasai harta Clara. Ia terus-menerus membujuk, merayu, bahkan mengancam Reno agar menekan Clara. Reno yang awalnya tampak ragu, perlahan-lahan mulai tunduk pada keinginan ibunya. Ia semakin dingin pada Clara, percakapan mereka hanya sebatas basa-basi, dan sentuhan mereka terasa hampa. Clara merasakan suaminya menjauh, seperti kapal yang perlahan berlayar ke tengah lautan, meninggalkan dirinya sendiri di tepian. Ia sering menangis sendirian di malam hari, meratapi cinta yang perlahan pudar dan rumah tangga yang terasa asing. Suatu pagi yang cerah, Nyonya Laras mengusulkan sebuah perjalanan keluarga ke luar kota. Bagaimana kalau kita pergi berlibur sebentar, untuk menyegarkan pikiran? Kata Nyonya Laras dengan senyum palsu yang ia paksakan. Kita pergi ke villa kita di puncak. Pemandangannya indah, udaranya sejuk. Sekalian quality time keluarga. Clara awalnya menolak. Ia merasa lelah dengan drama yang tak berujung. Namun, Reno membujuknya. Ayolah, sayang. Mungkin dengan berlibur, kita bisa memperbaiki suasana hati. Ibu juga sudah merencanakan semuanya. Clara akhirnya setuju, berharap liburan ini bisa mengembalikan kehangatan dalam hubungan mereka, setidaknya untuk sejenak. Mereka berangkat dengan mobil mewah milik Clara. Nyonya Laras duduk di kursi depan bersama Reno yang mengemudi, sementara Clara duduk di belakang, mencoba menikmati pemandangan di luar jendela. Sepanjang perjalanan, Nyonya Laras terus-menerus bercerita tentang rencana-rencana masa depan Reno yang membutuhkan modal besar, seolah sengaja ingin memanas-manasi Clara. Reno sesekali melirik Clara dari kaca spion, ekspresinya sulit ditebak. Perjalanan itu terasa panjang dan membosankan bagi Clara. Ia merasa seperti orang asing di tengah-tengah mereka. Setelah beberapa jam berkendara, saat mobil mereka melewati sebuah ruas tol yang sepi, jauh dari keramaian kota, Nyonya Laras tiba-tiba berkata, Reno, berhenti sebentar di sini. Ibu mau bicara empat mata dengan Clara. Reno menginjak rem. Mobil berhenti di bahu jalan tol. Clara mengerutkan kening. Ada apa? Ma, kenapa harus di sini? Ada sesuatu yang penting, Clara.
Reno, kamu tunggu di mobil sebentar. Perintah Nyonya Laras terdengar dingin dan memaksa. Clara turun dari mobil, diikuti oleh Nyonya Laras. Udara di pinggir tol terasa panas dan berdebu. Suara deru kendaraan yang melintas menciptakan suasana yang bising dan mencekam. Nyonya Laras berdiri tegak di hadapan Clara. Tatapan matanya tajam dan penuh kebencian yang tidak pernah Clara lihat sebelumnya. Baik, Clara, tidak usah bertele-tele. Aku tahu kamu punya banyak harta. Dan aku tahu kamu tidak akan pernah mau memberikannya secara sukarela, kata Nyonya Laras. Suaranya rendah namun penuh ancaman. Jadi, lebih baik kamu pergi dari hidup Reno. Serahkan semua hartamu, dan aku akan pastikan hidupmu tidak diganggu lagi. Clara terkejut. Apa maksud Mama? Aku tidak mengerti. Jangan pura-pura bodoh. Nyonya Laras membentak. Kesabarannya habis. Aku ingin semua yang kamu punya. Sertifikat tanah, saham perusahaan, semua. Berikan semuanya, dan kamu bebas pergi. Clara menatap Nyonya Laras dengan tak percaya. Mama gila. Aku tidak akan pernah menyerahkan apapun. Ini warisan orang tuaku. Oh, ya. Nyonya Laras menyeringai licik. Kita lihat saja. Reno, ke sini. Reno turun dari mobil. Ekspresinya datar, tanpa emosi. Clara menatap suaminya, berharap ada secercah kebaikan atau perlindungan di matanya. Namun yang ia temukan hanyalah kehampaan. Sayang, tolong jelaskan pada Mama. Aku tidak bisa memberikan warisan orang tuaku begitu saja, kata Clara, mencoba meraih tangan Reno. Reno menarik tangannya. Clara, aku sudah lelah. Aku ingin hidup tenang. Ikuti saja keinginan ibu. Hati Clara hancur berkeping-keping. Reno, kamu bicara apa? Kamu tega. Kamu mau meninggalkanku di sini, di pinggir tol? Kamu suamiku. Aku tidak punya pilihan, Clara, kata Reno, menghindari tatapan Clara. Ibu sudah berjanana. Kalau kamu mau menyerahkan semuanya, kamu bisa hidup tenang. Kalau tidak, Nyonya Laras menyela. Kalau tidak, kamu akan hidup menderita. Oh, ya, ponselmu mana? Biar tidak mengganggu kami nanti. Sebelum Clara sempat bereaksi, Nyonya Laras dengan cepat merampas tas tangan Clara yang ia letakkan di kursi belakang mobil, mengambil ponsel Clara dan dompetnya. Ini, simpan baik-baik. Nyonya Laras menyerahkan dompet dan ponsel Clara kepada Reno. Sekarang, kamu pergi dari sini. Jangan pernah kembali. Clara terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kalian gila. Kalian benar-benar gila. Cepat masuk mobil, Reno, perintah Nyonya Laras. Reno tanpa sepatah kata pun berbalik dan masuk ke dalam mobil. Nyonya Laras melangkah mendekati Clara, menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Ini adalah akhir dari permainanmu, Clara. Sekarang, kamu tidak punya apa-apa lagi. Nikmati hidupmu yang miskin di jalanan. Ia lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju kencang, meninggalkan Clara sendirian di pinggir tol yang sepi. Debu mengepul di belakang mereka, menutupi pemandangan mobil yang menjauh. Clara berdiri mematung, seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Pikirannya kosong, hatinya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Pengkhianatan itu begitu nyata, begitu kejam. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Tangisnya pecah, bercampur dengan deru angin dan suara kendaraan yang lewat. Ia ditinggalkan begitu saja, tanpa uang, tanpa ponsel, tanpa harapan. Hanya ada kehampaan dan rasa dingin yang menjalari seluruh tubuhnya. Realisasi pahit itu menghantamnya. Ini bukan sekadar pertengkaran. Ini adalah rencana keji yang telah mereka susun dengan matang untuk merebut semua yang ia miliki. Reno, suaminya, telah menjadi boneka di tangan ibunya, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Clara jatuh berlutut di bahu jalan, merasa seolah dunia telah runtuh di atas kepalanya. Dinginnya angin tol menusuk tulang Clara, tetapi rasa sakit di hatinya jauh lebih parah. Ia meringkuk di tepi jalan, memeluk lututnya, berusaha menahan guncangan emosional yang melanda. Pikirannya kalut,
seolah ribuan pecahan kaca berserakan di dalam benaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Reno, pria yang ia cintai dengan segenap jiwa, bisa tega melakukan ini padanya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti, tanpa jawaban. Ia merasa seluruh kekuatannya terkuras, energinya habis tak bersisa. Ia hanya ingin menghilang, tenggelam dalam kehampaan. Namun, di tengah keputusasaan yang begitu dalam, sebuah percikan kecil muncul. Sebuah bisikan dari dalam dirinya. Suara orang tuanya yang selalu mengajarkan tentang kekuatan dan ketahanan. Clara, hidup ini adalah perjuangan. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Suara ayahnya bergema. Dan ibu, yang selalu berkata, kejujuran dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Perlahan, percikan itu tumbuh menjadi bara api kecil, membakar sedikit demi sedikit rasa dingin yang membekunya. Clara menyadari, ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menghormati warisan dan nilai-nilai yang telah ditanamkan orang tuanya. Ia tidak akan membiarkan kejahatan menang. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Clara bangkit berdiri. Kakinya gemetar, kepalanya pusing, tetapi ia memaksa dirinya untuk melangkah. Ia tidak tahu harus kemana, tetapi ia tahu ia harus bergerak. Ia berjalan menyusuri bahu jalan, di bawah terik matahari yang menyengat, dengan harapan menemukan seseorang atau sesuatu yang bisa membantunya. Beberapa kendaraan melintas, tetapi tidak ada yang berhenti. Clara merasa seperti hantu, tidak terlihat oleh siapapun. Setiap langkah terasa berat, seperti menyeret beban ribuan kilo. Setelah berjalan hampir 2 jam, dengan tenggorokan kering dan kaki melepuh, Clara melihat sebuah gubuk kecil di kejauhan, di pinggir jalan alternatif yang agak jauh dari jalan tol utama. Jantungnya berdebar. Ia mengumpulkan sisa tenaganya dan berjalan menuju gubuk itu. Gubuk itu ternyata adalah warung makan sederhana yang dikelola oleh sepasang suami istri parubaya yang ramah. "Nak, kenapa sendirian di sini?" tanya ibu pemilik warung, seorang wanita dengan senyum hangat dan mata yang penuh empati. Ia melihat Clara yang pucat dan tampak kacau. Clara, dengan suara serak, menceritakan sebagian kecil dari apa yang terjadi padanya. Hanya mengatakan bahwa ia ditinggalkan oleh rombongan perjalanan dan tidak memiliki uang atau ponsel. Ia tidak ingin membebankan masalahnya terlalu jauh pada orang yang baru dikenalnya. Mata ibu itu memancarkan rasa iba. "Ya ampun, kasihan sekali kamu. Nak, mari, masuk dulu. Minum dulu. Nak, Bapak, tolong buatkan teh hangat untuk nona ini." Clara dipersilakan duduk di bangku kayu. Bapak pemilik warung segera membawakan segelas teh hangat dan sepiring singkong goreng. Clara makan dengan lahap, menyadari betapa laparnya ia. Setelah merasa sedikit lebih baik, ia bertanya apakah ada telepon umum di sekitar sana. "Tidak ada telepon umum di sini, Nak," jawab bapak pemilik warung. "Tapi kalau nona mau, pakai saja telepon genggam saya. Kebetulan sinyalnya lumayan bagus di sini." Clara sangat bersyukur. Ia segera mengambil telepon itu dan menghubungi satu-satunya orang yang terlintas di benaknya. Karina. Karina adalah sahabat karib Clara sejak masa sekolah. Seorang pengacara muda yang cerdas dan berdedikasi. Mereka jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, tetapi persahabatan mereka tetap kuat. "Halo, Karina? Ini Clara." Suara Clara bergetar. "Clara? Ya ampun, ada apa? Suaramu kenapa begitu?" Karina langsung mengenali suara sahabatnya. Ia terdengar khawatir. Clara menceritakan kejadian di tol dengan suara tercekat, berusaha menahan tangis agar tidak semakin histeris. Ia menceritakan semuanya, tentang Reno dan Nyonya Laras yang meninggalkannya, tentang ponsel dan dompetnya yang dirampas, dan tentang rencananya untuk merebut hartanya. Karina terdiam sesaat, seolah memproses semua informasi itu. "Clara, kamu tenang dulu. Jangan panik. Sekarang kamu di mana? Aku akan jemput kamu. Kirimkan saja lokasimu." Nada suara Karina tegas, penuh dukungan. Clara mengirimkan lokasinya melalui pesan singkat, lalu mengembalikan ponsel bapak pemilik warung. Ia berterima kasih berkali-kali kepada mereka berdua.
Mereka menolak dibayar, malah memberikan sedikit uang saku untuk Clara. Hati-hati ya, nak. Semoga semua masalahmu cepat selesai, kata ibu pemilik warung dengan tulus. Sekitar 2 jam kemudian, mobil Karina tiba di depan warung. Clara segera memeluk sahabatnya dengan erat. Air matanya kembali tumpah. Karina memeluknya balik, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Sudah, kamu aman sekarang, bisik Karina. Kita akan selesaikan semua ini. Di dalam mobil, Karina mendengarkan cerita Clara dengan saksama. Ia sesekali mengangguk, rahangnya mengeras. Aku tidak percaya mereka bisa sekejam itu, gumam Karina. Tapi jangan khawatir, Clara. Ini adalah kejahatan serius. Kita akan pastikan mereka menerima balasan yang setimpal. Karina membawa Clara ke apartemennya. Ia tidak ingin Clara kembali ke rumah yang penuh kenangan pahit itu. Clara mandi, berganti pakaian bersih yang dipinjamkan Karina, dan makan dengan lahap. Setelah itu, mereka duduk di sofa, membahas langkah selanjutnya. Pertama, kita harus melaporkan kehilangan ponsel dan dompetmu. Lalu, kita akan melaporkan tindakan mereka ke polisi, kata Karina dengan nada serius. Tapi itu hanya langkah awal. Kita butuh strategi yang lebih besar untuk menghadapi Nyonya Laras dan Reno. Clara mengangguk. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan, Karina. Tapi aku tidak ingin membalas dengan cara yang sama-sama kotor. Aku ingin balas dendam yang elegan, yang membuat mereka hancur tanpa aku harus mengotori tanganku. Karina menatap Clara, melihat tekad yang membara di mata sahabatnya. Aku mengerti. Kita akan melakukannya. Kita akan memulainya dengan mengumpulkan semua bukti yang kamu punya. Semua dokumen kepemilikan asetmu, rekaman percakapan, jika ada. Semua yang bisa kita gunakan untuk membangun kasus yang kuat. Selama beberapa hari berikutnya, Clara tinggal di apartemen Karina. Ia mencoba memulihkan diri secara fisik dan mental. Rasa sakit akibat pengkhianatan masih terasa, tetapi amarah dan tekad untuk bangkit jauh lebih besar. Ia mulai membantu Karina menyusun daftar aset-asetnya, mengingat setiap detail transaksi, setiap dokumen yang pernah ia tanda tangani. Mereka juga menghubungi beberapa kenalan Clara di dunia bisnis yang bisa memberikan informasi atau bantuan tanpa menarik perhatian Nyonya Laras dan Reno. Clara menghabiskan waktu luangnya dengan membaca buku-buku tentang hukum bisnis, tentang strategi negosiasi, dan tentang cara kerja perusahaan. Ia ingin memahami seluk-beluk dunia yang selama ini hanya ia serahkan kepada para profesional. Ia ingin menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi pertarungan yang akan datang. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan panjang, tetapi ia siap. Tekadnya sudah bulat. Balas dendam itu harus terjadi, dan akan terjadi dengan cara yang paling elegan. Ia akan menunjukkan kepada Reno dan Nyonya Laras bahwa wanita yang mereka buang di pinggir tol itu bukanlah wanita yang lemah, melainkan singa yang siap menerkam. Minggu-minggu pertama setelah insiden di tol adalah masa-masa yang paling berat bagi Clara. Namun, berkat dukungan tak tergoyahkan dari Karina, ia perlahan mulai pulih. Apartemen Karina menjadi markas sementara mereka, tempat Clara menyusun strategi balas dendamnya. Ia tahu, untuk mengalahkan Nyonya Laras dan Reno, ia tidak bisa hanya mengandalkan amarah. Ia membutuhkan perencanaan matang, ketenangan, dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Sebagai pengacara, Karina tahu persis apa yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah memastikan status hukum aset-aset Clara. Karina segera menghubungi tim hukum Clara yang lama, yang sebelumnya mengelola warisan orang tuanya. Tim ini, yang dipimpin oleh Tuan Handoko, seorang pengacara senior yang sangat dihormati dan loyal kepada keluarga Clara, terkejut mendengar apa yang menimpa kliennya. Tuan Handoko segera memastikan bahwa semua dokumen kepemilikan saham dan properti Clara masih atas namanya, dan tidak ada upaya pengalihan aset yang berhasil dilakukan oleh Nyonya Laras atau Reno. Kecerdasan orang tua Clara dalam menyusun struktur kepemilikan aset, termasuk adanya trust fund dan klausul perlindungan, menjadi penyelamat Clara. Tuan Handoko bahkan sudah menyadari adanya upaya pembobolan sistem data digital Clara beberapa waktu lalu, namun berhasil ia tangani tanpa sepengetahuan Clara agar tidak membuatnya khawatir. Kali ini,
Ia langsung memberitahu Clara dan Karina tentang kejadian itu. "Syukurlah, Nona Clara," kata Tuan Handoko melalui panggilan video. "Semua aset Anda aman." Mereka memang berusaha keras untuk mengaksesnya, bahkan mencoba memalsukan tanda tangan digital Anda untuk beberapa transaksi. Tapi sistem kami sangat kuat, dan semua upaya mereka gagal. Clara merasakan lega yang luar biasa. "Terima kasih banyak, Tuan Handoko. Saya sangat berhutang budi pada Anda. Ini tugas kami, Nona Clara. Kami akan terus menjaga aset Anda. Sekarang, apa rencana Anda?" Tuan Handoko tampak siap membantu sepenuhnya. Clara kemudian menjelaskan kepada Tuan Handoko tentang niatnya untuk membalas dendam secara elegan. Ia ingin menunjukkan kepada dunia betapa kejamnya Nyonya Laras dan Reno, tetapi tanpa harus terjebak dalam drama yang tidak perlu. Tuan Handoko menyetujui pendekatan itu. Selanjutnya, Karina mulai menyusun laporan polisi atas dasar penculikan dan perampasan. Ia juga memastikan bahwa ada laporan kehilangan ponsel dan dompet Clara yang dilakukan di kantor polisi terdekat dari apartemen Karina. Ia ingin menciptakan jejak hukum yang kuat. Namun, mereka tahu bahwa bukti yang kuat sangat dibutuhkan. "Kita butuh lebih dari sekadar pengakuanmu, Clara. Kita butuh bukti fisik, bukti digital, atau saksi," kata Karina suatu sore, sambil menelusuri dokumen-dokumen di laptopnya. "Apakah ada percakapan, pesan teks, atau email yang bisa kita gunakan?" Clara berpikir keras. Saat Nyonya Laras pertama kali mulai mendesak soal harta, aku memang sempat merekam beberapa percakapan, sekadar untuk jaga-jaga. Aku tidak pernah menyangka akan benar-benar membutuhkannya. Ia teringat aplikasi perekam suara rahasia di ponselnya yang selalu ia aktifkan saat berinteraksi dengan Nyonya Laras. Hanya karena firasat tidak enak. Aku tidak tahu apakah rekamannya masih ada. Ponselku kan diambil. "Itu bisa jadi masalah," kata Karina. "Tapi tidak apa-apa. Kita bisa mencoba melacaknya melalui penyedia layanan seluler. Tapi itu akan butuh waktu. Bagaimana dengan Reno? Apakah ada jejak digital dengannya?" Clara mengingat-ingat. Reno sering mengirim pesan yang berisi keluhan soal uang atau mendesakku soal warisan, tapi selalu dengan nada manis, seolah mengkhawatirkan masa depan kami. "Bagus. Itu bisa jadi bukti tekanan psikologis," kata Karina. "Kita akan coba lacak semua jejak digital itu. Mungkin ada salinan cadangan di cloud atau di perangkat lain yang pernah kamu sinkronkan." Selain bukti digital, Clara dan Karina juga mencari saksi. Mereka mengingat beberapa asisten rumah tangga Clara yang dulu sering mendengar percakapan Nyonya Laras dan Reno tentang uang. Mereka juga menghubungi beberapa karyawan di perusahaan properti Clara yang sempat dicurigai Nyonya Laras dan Reno mencoba dipecat. "Kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati," kata Karina. "Jangan sampai Nyonya Laras dan Reno mencium pergerakan kita. Mereka pasti akan berusaha menghapus jejak dan mengintimidasi saksi." Clara mulai menjalani rutinitas baru. Setiap pagi, ia berlatih yoga dan meditasi untuk menenangkan pikirannya dan memperkuat mentalnya. Siang hari, ia dan Karina fokus pada penyelidikan. Mereka mengunjungi berbagai kantor untuk mengurus dokumen, bertemu dengan detektif swasta yang direkomendasikan Tuan Handoko untuk melacak keberadaan ponsel Clara dan mencari bukti-bukti lain, serta berkonsultasi dengan para ahli forensik digital. "Kita tidak hanya akan membuat mereka membayar secara hukum, Clara," kata Karina suatu hari. "Kita akan menghancurkan reputasi mereka, dan kita akan membuat mereka merasakan kerugian finansial yang signifikan." Clara mengangguk. Matanya memancarkan tekad. "Aku ingin mereka menyesal seumur hidup mereka telah melakukan ini padaku." Sementara itu, Reno dan Nyonya Laras, yang merasa telah berhasil, melanjutkan hidup mereka dengan anggapan Clara telah lenyap begitu saja. Mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk menguasai warisan Clara sepenuhnya, tidak menyadari bahwa mangsa yang mereka anggap lemah itu sedang mengumpulkan amunisi untuk menyerang balik. Mereka sibuk mengurus klaim asuransi untuk ponsel dan dompet Clara yang mereka curi, bahkan dengan kebohongan. Mereka juga mencoba mencari celah untuk bisa membatalkan sertifikat tanah dan saham yang masih atas nama Clara, tetapi selalu gagal.
Kekayaan Clara yang sudah terstruktur rapi dengan perlindungan hukum yang kuat menjadi tembok tinggi yang sulit mereka tembus. Clara, yang kini terlihat lebih kuat dan lebih tenang, belajar banyak dari situasi ini. Ia menyadari pentingnya memiliki jaringan yang kuat dan memahami setiap aspek keuangannya sendiri. Ia bukan lagi wanita naif yang terlalu percaya pada orang lain. Ia telah berubah, menjadi sosok yang lebih waspada, lebih strategis, dan jauh lebih tangguh. Ia tahu, waktu akan membuktikan bahwa ia bukanlah korban, melainkan seorang pejuang. Setelah berminggu-minggu dalam persembunyian dan persiapan yang intens, tiba saatnya bagi Clara untuk menunjukkan dirinya kembali. Namun, bukan sebagai Clara yang rapuh dan hancur, melainkan sebagai sosok yang tenang, terkendali, dan memancarkan aura kekuatan yang tak terduga. Karina dan Tuan Handoko telah menyiapkan segalanya. Mereka sepakat untuk memulai Perang Dingin, sebuah strategi yang bertujuan untuk menekan Nyonya Laras dan Reno secara psikologis dan finansial, tanpa langsung melancarkan serangan frontal yang bisa membuat mereka waspada sepenuhnya. Momen kemunculan kembali Clara dipilih dengan cermat. Karina mengatur agar Clara muncul di sebuah acara sosial kelas atas yang sering dihadiri oleh kalangan pebisnis dan sosialita, termasuk Nyonya Laras dan Reno. Clara mengenakan gaun sederhana namun elegan. Rambutnya tertata rapi, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia terlihat tenang, bahkan sedikit berseri, seolah tidak pernah terjadi apa-apa yang mengerikan dalam hidupnya. Ini adalah topeng pertamanya, dan ia memakainya dengan sempurna. Saat Clara melangkah masuk ke dalam ruangan, semua mata tertuju padanya. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Nyonya Laras dan Reno, yang sedang asyik berbincang dengan rekan-rekan mereka, tiba-tiba terdiam. Wajah Nyonya Laras memucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Reno menjatuhkan gelas minumannya, menimbulkan bunyi dentingan yang keras. Clara melihat ekspresi mereka. Ada kejutan, ketakutan, dan sedikit kekesalan. Itu adalah reaksi yang ia harapkan. Clara tidak mendekati mereka. Ia hanya melirik sekilas ke arah mereka, lalu melanjutkan berbincang santai dengan beberapa kenalannya. Seolah Nyonya Laras dan Reno tidak ada di sana. Ia menjaga jarak, membiarkan pikiran mereka berputar, dipenuhi pertanyaan dan ketidakpastian. Nyonya Laras dan Reno merasa seperti hantu yang tiba-tiba muncul di pesta mereka sendiri. Mereka mencoba mendekati Clara, namun Clara selalu berhasil mengelak dengan alasan sibuk berbincang. Keesokan harinya, langkah pertama Perang Dingin dimulai. Tim hukum Clara, atas instruksi Tuan Handoko, mengirimkan somasi resmi kepada Reno dan Nyonya Laras. Isinya sangat lugas, peringatan keras mengenai upaya pengalihan aset ilegal milik Clara, tuntutan pengembalian seluruh properti dan saham yang coba mereka kuasai, serta ancaman tuntutan pidana atas dasar penculikan dan perampasan jika mereka tidak segera memenuhi tuntutan tersebut. Somasi itu diserahkan oleh kurir khusus di kantor Reno dan di kediaman Nyonya Laras, memastikan tidak ada alasan untuk tidak menerimanya. Reno membaca somasi itu dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa Clara tidak pernah main-main. "Ibu, lihat ini." Clara benar-benar melakukan sesuatu. Teriak Reno panik, berlari ke arah Nyonya Laras yang sedang membaca koran di ruang keluarga. Nyonya Laras merebut kertas itu dan membaca isinya. Wajahnya langsung memerah padam. Tidak mungkin. Dia hanya menggertak. Dia tidak punya bukti. Kita sudah memastikan dia tidak punya apa-apa. Tapi Bu, ini ada cap pengacara. Tuan Handoko sendiri yang menandatanganinya. Reno semakin panik. Dia pengacara yang sangat terkenal. Nyonya Laras berusaha terlihat tenang, meski dalam hati ia mulai merasakan kecemasan. Tenang, Reno. Mungkin dia hanya mencoba menakut-nakuti kita. Kita akan mencari pengacara juga. Jangan khawatir. Namun, suaranya tidak setegas biasanya. Sejak saat itu, telepon Nyonya Laras dan Reno mulai berdering tanpa henti. Bukan hanya dari pengacara Clara, tetapi juga dari beberapa rekan bisnis mereka yang mulai bertanya-tanya tentang isu miring yang beredar. Clara dan Karina telah memastikan bahwa informasi tentang somasi itu bocor secara halus ke beberapa kalangan, menimbulkan keraguan dan kecurigaan di lingkungan sosial Nyonya Laras dan Reno. Isu tentang perselingkuhan Reno dan upaya penguasaan harta Clara mulai menyebar bagai api.
Tekanan juga datang dari bank. Tim Clara telah meminta bank untuk melakukan audit internal pada semua transaksi yang mencurigakan yang terkait dengan rekening Reno dan Nyonya Laras, terutama yang berkaitan dengan properti Clara. Meskipun tidak ada transaksi ilegal yang berhasil, audit ini menciptakan ketidaknyamanan dan kecurigaan di pihak bank, membuat Nyonya Laras dan Reno sulit melakukan pinjaman atau transaksi besar lainnya. Nyonya Laras, yang biasanya arogan dan percaya diri, mulai menunjukkan tanda-tanda stres. Ia sering marah-marah, bahkan kepada pelayannya. Hubungannya dengan Reno semakin memburuk. Reno menyalahkan ibunya atas kekacauan ini, sementara Nyonya Laras menyalahkan Reno yang dianggap terlalu lemah dan tidak bisa mengurus istrinya. Ini semua salahmu, Reno. Kenapa kamu tidak bisa menyingkirkan wanita itu dengan benar? Bentak Nyonya Laras suatu malam. Salahku? Ibu yang menyuruhku meninggalkannya di tol. Ibu yang merampas ponselnya. Balas Reno, suaranya meninggi. Sekarang lihat. Dia kembali. Dan dia menghantui kita. Clara mendengar semua itu dari laporan detektif swasta yang ia sepewa. Ia tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Ia tidak ingin melihat mereka hancur dalam sekejap. Ia ingin mereka merasakan tekanan yang perlahan menggerogoti mental dan kehidupan mereka, seperti yang ia rasakan ketika ditinggalkan sendirian di tepi jalan. Perang dingin ini adalah pembuka jalan menuju kehancuran yang lebih besar. Perang dingin yang dilancarkan Clara mulai menunjukkan hasil. Nyonya Laras dan Reno berada di bawah tekanan yang konstan, baik dari segi hukum maupun sosial. Namun, Clara tahu bahwa ini belum cukup. Ia ingin mengoyahkan pondasi keuangan dan reputasi mereka secara lebih mendalam, memastikan mereka tidak punya tempat untuk berlindung. Clara, dengan bimbingan Karina dan Tuan Handoko, mulai menggunakan jaringan bisnisnya yang luas. Ia memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan besar, dan ini memberinya pengaruh yang signifikan. Salah satu langkah pertamanya adalah memberikan arahan strategis kepada direksi perusahaan propertinya untuk menarik semua investasi yang terhubung secara tidak langsung dengan perusahaan atau proyek yang melibatkan Nyonya Laras atau Reno. Meskipun tidak ada hubungan langsung yang besar, langkah ini mengirimkan pesan yang jelas ke pasar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan bisnis mereka. Ini akan menciptakan gelombang kecil di pasar, jelas Tuan Handoko kepada Clara. Investor akan mulai bertanya-tanya mengapa perusahaan besar seperti Anda tiba-tiba menarik diri. Mereka akan melakukan penyelidikan sendiri, dan kemungkinan besar akan menemukan jejak-jejak masalah yang diciptakan Nyonya Laras dan Reno. Gelombang kecil itu ternyata lebih besar dari perkiraan. Beberapa perusahaan yang dulunya berinvestasi bersama dengan proyek-proyek Nyonya Laras mulai menarik diri, khawatir reputasi mereka akan tercoreng. Pinjaman bank yang tadinya mudah didapatkan, kini menjadi sulit. Nyonya Laras, yang sangat bangga dengan statusnya sebagai pengusaha wanita sukses, mulai merasa tercekik. Ia bahkan harus menjual beberapa perhiasan mahalnya untuk menutupi biaya operasional proyek-proyeknya yang mandek. Selain itu, Clara dan Karina juga menyiapkan strategi pembocoran informasi secara halus. Mereka menemukan beberapa praktik tidak etis yang dilakukan Nyonya Laras dalam proyek-proyek sebelumnya, seperti penipuan dalam pengadaan material dan manipulasi laporan keuangan. Bukti-bukti ini, yang berhasil dikumpulkan oleh detektif swasta Clara, diserahkan secara anonim kepada beberapa media investigasi terkemuka dan lembaga pengawas keuangan. Kita tidak perlu muncul di media. Biarkan media melakukan pekerjaannya sendiri, kata Karina. Ketika berita ini terungkap, Nyonya Laras tidak hanya akan menghadapi masalah hukum, tetapi juga kehancuran reputasi di mata publik. Begitu berita pertama muncul, yang mengulas tentang praktik bisnis tidak transparan dari seorang sosialita ternama, Nyonya Laras langsung panik. Meskipun tidak menyebutkan namanya secara langsung, detail-detail yang diberikan dalam berita itu sangat jelas merujuk padanya. Teleponnya tidak berhenti berdering. Kali ini dari wartawan yang meminta konfirmasi dan klien yang menuntut penjelasan. Ini semua ulah Clara. Aku tahu dia yang melakukannya. Teriak Nyonya Laras di telepon kepada Reno. Dia ingin menghancurkan kita. Reno, yang kini juga merasakan dampak tekanan itu, semakin tertekan di tempat kerjanya. Reputasinya sebagai insinyur yang bersih mulai dipertanyakan. Rekan-rekan kerjanya menjaga jarak,
dan atasan meliriknya dengan tatapan curiga. Bahkan, ia dipindahkan ke divisi yang kurang strategis, dan proyek-proyek penting tidak lagi dipercayakan padanya. Pendapatannya pun mulai menurun drastis. "Aku tidak tahan lagi, Bu." Reno berteriak pada ibunya saat mereka bertengkar hebat di ruang tamu. "Semua orang menjauhi aku. Aku bisa dipecat." "Diam. Jangan cengeng," balas Nyonya Laras, yang juga sedang frustrasi. "Kita harus melawan. Kita tidak bisa menyerah begitu saja pada wanita itu." Tekanan psikologis juga diperparah oleh Clara sendiri. Tanpa sepengetahuan Nyonya Laras dan Reno, Clara secara strategis mengirimkan bunga-bunga tanpa nama ke rumah mereka setiap hari, dengan kartu bertuliskan kutipan-kutipan tentang keadilan atau karma. Sekilas, itu tampak seperti hadiah biasa, tetapi bagi Nyonya Laras dan Reno, itu adalah pengingat terus-menerus akan kehadiran Clara dan ancaman yang mengintai. Reno, yang dulu sangat membela ibunya, kini sering berdebat dengannya. Ia mulai melihat sisi gelap dari ambisi Nyonya Laras dan dampak buruknya pada kehidupan mereka berdua. Ia merasa terjebak, menyesali keputusannya untuk mengikuti keinginan ibunya. Ia bahkan mencoba menghubungi Clara, tetapi nomor Clara sudah tidak aktif. "Bagaimana ini bisa terjadi, Bu?" tanya Reno dengan suara putus asa. "Kita kehilangan segalanya. Apa yang akan kita lakukan?" Nyonya Laras tidak punya jawaban. Ia sendiri merasa terpojok. Rencana mereka yang seharusnya sempurna, kini berbalik menghantam mereka sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa Clara bukan hanya mengambil langkah hukum, tetapi juga melakukan pergerakan cerdas di dunia bisnis dan sosial yang secara perlahan namun pasti menghancurkan reputasi dan stabilitas finansial mereka. Pondasi kehidupan mereka yang dibangun di atas keserakahan dan kebohongan, kini mulai retak dan siap runtuh. Clara sedang mengulur waktu, membiarkan mereka menderita dalam ketidakpastian, sebelum pukulan terakhir datang. Tensi di antara Nyonya Laras dan Reno mencapai puncaknya. Rumah mereka kini dipenuhi pertengkaran dan tuduhan. Tekanan dari berbagai arah membuat mereka seperti berada di dalam sangkar yang terus mengecil. Nyonya Laras, yang terbiasa hidup mewah, kini harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan klien, rekening bank yang diaudit, dan reputasi yang hancur. Reno juga merasakan dampaknya. Ia dipecat dari pekerjaannya, dan tidak ada perusahaan lain yang mau mempekerjakannya karena berita buruk yang beredar. Mereka benar-benar terpuruk. Clara tahu ini adalah saatnya untuk melayangkan pukulan terakhir. Ia tidak ingin lagi membuang waktu. Dengan arahan Karina dan Tuan Handoko, tim hukum Clara mengajukan gugatan resmi ke pengadilan. Gugatan itu berisi tuntutan ganti rugi atas kerugian material dan imaterial, serta tuntutan pidana atas perbuatan tidak menyenangkan, percobaan penipuan, dan perampasan. Ini adalah gugatan yang komprehensif, mencakup semua aspek kejahatan yang telah dilakukan Nyonya Laras dan Reno. Gugatan ini disertai dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Detektif swasta Clara berhasil memulihkan data dari ponsel Clara yang telah dibuang oleh Reno di tempat sampah umum. Di dalamnya, terdapat rekaman percakapan Nyonya Laras yang secara terang-terangan merencanakan penguasaan aset Clara, termasuk perintah untuk meninggalkannya di tol. Ada juga pesan-pesan teks dari Reno yang menunjukkan bagaimana ia dibujuk dan ditekan oleh ibunya untuk ikut serta dalam rencana keji itu. Selain itu, ada laporan forensik digital yang membuktikan upaya pemalsuan tanda tangan Clara dan percobaan pengalihan aset secara ilegal yang dilakukan oleh Nyonya Laras dan Reno. Tidak hanya itu, tim Clara juga menghadirkan beberapa saksi penting. Asisten rumah tangga Clara yang dulu, yang telah dipecat Nyonya Laras, bersedia memberikan kesaksian tentang perilaku dan percakapan Nyonya Laras yang mencurigakan. Beberapa karyawan perusahaan Clara yang dulunya dicoba dipecat oleh Nyonya Laras karena menolak diajak bersekongkol, juga bersedia bersaksi. Bahkan, beberapa mitra bisnis Nyonya Laras yang merasa dirugikan oleh praktik-praktik curangnya juga siap memberikan kesaksian yang memberatkan. Media mulai meliput kasus ini secara intensif. Berita tentang gugatan Clara terhadap ibu mertua dan suaminya yang mencoba merebut hartanya setelah menurunkannya di pinggir tol menjadi headline di mana-mana. Publik terkejut dan marah. Clara sendiri memilih untuk tidak banyak bicara di media. Ia menyerahkan semua pernyataan kepada Karina, yang dengan tenang dan profesional menjelaskan posisi Clara dan bukti-bukti yang mereka miliki.
Clara ingin keadilan berbicara, bukan drama. Ketika panggilan sidang pertama tiba, Nyonya Laras dan Reno datang dengan wajah pucat dan tegang. Mereka tidak menyangka Clara akan kembali sekuat ini, dengan bukti sebanyak ini. Pengacara mereka, yang juga terkejut dengan banyaknya bukti, hanya bisa berusaha keras untuk mencari celah. Di ruang sidang, Clara tampil tenang dan bermartabat. Ia menceritakan kronologi kejadian dengan suara yang jelas dan mantap, tanpa emosi berlebihan. Ia menjelaskan bagaimana ia ditinggalkan sendirian di tol, tanpa uang, tanpa ponsel, dan bagaimana ia menyadari bahwa itu adalah bagian dari rencana jahat untuk merebut warisannya. Ia juga memutarkan rekaman suara Nyonya Laras yang dingin dan kejam, serta menunjukkan pesan-pesan Reno yang penuh tekanan. Melihat dan mendengar bukti-bukti itu, Reno menundukkan kepala. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Rasa bersalah mulai menghantamnya. Ia menatap Clara. Matanya dipenuhi penyesalan. Namun, Clara tidak membalas tatapannya. Ia hanya fokus pada keadilan. Nyonya Laras mencoba membela diri, menyangkal semua tuduhan, bahkan menuduh Clara berbohong dan memanipulasi bukti. Namun, bantahannya terdengar lemah dan tidak meyakinkan di hadapan bukti-bukti yang solid dan kesaksian para saksi yang jujur. Ia semakin terpojok, terperangkap dalam jaring kebohongan yang ia buat sendiri. Kartu terakhir Clara telah dimainkan, dan hasilnya sangat efektif. Sidang kasus Clara melawan Nyonya Laras dan Reno menjadi sorotan nasional. Setiap hari, berita tentang persidangan ini menghiasi halaman depan surat kabar dan menjadi topik utama di program berita televisi. Publik terpecah antara simpati yang mendalam terhadap Clara dan kemarahan terhadap kekejaman Nyonya Laras serta kelemahan Reno. Di ruang sidang, suasana sangat tegang. Nyonya Laras dan Reno datang dengan pengacara baru, seorang pembela yang agresif, yang mencoba mengalihkan perhatian juri dan hakim dari bukti-bukti yang memberatkan. Ia berusaha menyerang kredibilitas Clara dan para saksinya, menuduh mereka berbohong atau memiliki motif tersembunyi. Namun, Karina dan Tuan Handoko, dengan tenang dan profesional, selalu berhasil mematahkan setiap argumen pembela. Puncak dari persidangan adalah ketika Clara dipanggil untuk memberikan kesaksian terakhir. Ia berdiri di hadapan hakim dan juri, mengenakan setelan blazer biru gelap yang memancarkan aura kepercayaan diri. Suaranya terdengar jelas, tanpa nada dendam, hanya fakta. Ia menceritakan kembali peristiwa di tol dengan detail yang menyayat hati, tetapi tanpa air mata atau emosi berlebihan. Kesaksiannya otentik, memancarkan kejujuran yang menembus hati semua yang mendengarkan. "Saya tidak meminta belas kasihan," kata Clara dengan suara tenang. "Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Warisan orang tua saya bukan hanya tentang uang. Ini adalah amanah, sebuah simbol kerja keras dan integritas mereka. Tindakan mereka tidak hanya merampas harta, tetapi juga mencoba merampas martabat saya." Setelah kesaksian Clara, giliran para saksi lain memberikan pernyataan. Salah satu asisten rumah tangga Clara, yang diberhentikan secara tidak adil oleh Nyonya Laras, menceritakan bagaimana ia sering mendengar Nyonya Laras merencanakan cara untuk menguasai harta Clara, dan bagaimana ia melihat Reno tertekan namun tidak berani menentang ibunya. Kesaksiannya sangat emosional dan membuat para juri terguncang. Kemudian, Tuan Handoko memutar rekaman suara percakapan Nyonya Laras dengan seorang rekan bisnisnya, di mana Nyonya Laras membual tentang rencananya untuk membuat Clara menghilang dan mengambil alih semua asetnya. Rekaman itu adalah paku terakhir di peti mati kasus Nyonya Laras. Suaranya yang dingin dan tanpa penyesalan membuat semua orang di ruang sidang terkesiap. Ketika Reno dipanggil untuk bersaksi, ia terlihat sangat kacau. Matanya bengkak dan wajahnya terlihat lelah. Ia tidak bisa lagi berbohong. Dengan suara lirih, ia mengakui semua kesalahannya, bagaimana ia terpengaruh oleh ibunya, bagaimana ia meninggalkan Clara di tol, dan bagaimana ia menyesali semua perbuatannya. Pengakuannya, meskipun terlambat, menjadi pengakuan yang melegakan bagi Clara. Reno adalah korban lain dari keserakahan ibunya, meski ia juga turut bersalah. Nyonya Laras mencoba menginterupsi, berteriak-teriak bahwa Reno berbohong, tetapi ia segera dibungkam oleh hakim. Ia mencoba mencari pengacaranya untuk membantah, tetapi pengacaranya sendiri terlihat pasrah. Setelah semua kesaksian dan bukti disajikan,
Hakim membacakan putusan. Suasana di ruang sidang hening. Semua orang menahan napas. Berdasarkan bukti-bukti yang telah disajikan, termasuk rekaman suara, pesan digital, dan kesaksian para saksi, kata hakim dengan suara lantang, majelis hakim memutuskan bahwa Nyonya Laras terbukti bersalah atas percobaan penipuan, perampasan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Saudara Reno juga terbukti bersalah atas perbuatan tidak menyenangkan dan turut serta dalam upaya penipuan. Jantung Clara berdebar. Nyonya Laras langsung jatuh terduduk. Wajahnya sangat pucat. Reno hanya bisa menunduk, menangis dalam diam. Oleh karena itu, lanjut hakim, Nyonya Laras dihukum dengan denda sebesar 5 miliar rupiah dan wajib mengganti kerugian imaterial kepada Nona Clara sebesar 3 miliar rupiah. Selain itu, Nyonya Laras dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Sementara itu, Saudara Reno dijatuhi hukuman denda sebesar 1 miliar rupiah dan wajib mengikuti program rehabilitasi sosial selama 6 bulan. Ruangan riuh dengan bisikan. Keadilan telah ditegakkan. Clara merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak berteriak kemenangan, tidak juga menunjukkan ekspresi puas yang berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan. Rasa lega membanjiri dirinya. Ini adalah kemenangan yang ia perjuangkan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketenangan, kecerdasan, dan bukti yang tak terbantahkan. Balas dendamnya telah terwujud, dan itu dilakukan dengan cara yang paling elegan. Putusan pengadilan menjadi berita utama selama berminggu-minggu. Nyonya Laras, yang dulunya disegani sebagai sosialita dan pebisnis sukses, kini namanya tercemar dan ia harus mendekam di penjara. Reputasinya hancur berkeping-keping, dan semua asetnya disita untuk membayar denda dan ganti rugi kepada Clara. Ia kehilangan segalanya, kebebasan, kekayaan, dan kehormatan. Hidupnya yang dulu glamor kini berubah drastis menjadi kehidupan di balik jeruji besi, tanpa ada yang tersisa selain penyesalan yang mendalam. Reno juga merasakan dampak yang berat. Setelah persidangan, ia kehilangan semua yang ia miliki. Pekerjaannya telah lama hilang, dan tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan suami seorang sosialita yang terlibat skandal besar. Rumah yang ia tinggali bersama ibunya kini disita. Ia menjadi tunawisma dan harus memulai hidup dari nol. Program rehabilitasi sosial yang wajib ia ikuti membawanya pada pertemuan-pertemuan dengan para terpidana lainnya, memberinya kesempatan untuk merenungkan kesalahan-kesalahannya. Selama program itu, Reno akhirnya memiliki waktu untuk benar-benar berpikir. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah membiarkan dirinya dihasut oleh ibunya. Ia teringat akan kebaikan Clara, kesabaran Clara, dan cinta tulus yang Clara berikan padanya. Penyesalan itu menghantuinya setiap malam. Ia mencoba menghubungi Clara beberapa kali setelah keluar dari program rehabilitasi, mengirimkan pesan-pesan singkat berisi permintaan maaf dan harapan untuk bisa bertemu. Namun, Clara tidak pernah membalasnya. Bukan karena ia membenci Reno, melainkan karena ia tahu bahwa ada batasan yang tidak bisa dilampaui. Pengkhianatan Reno terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Clara tidak lagi menyimpan dendam, tetapi ia juga tidak bisa kembali pada orang yang pernah meninggalkannya di pinggir tol demi harta. Ia telah memaafkan Reno, tetapi memaafkan tidak berarti melupakan atau kembali bersama. Ia memilih untuk menutup babak itu sepenuhnya dari hidupnya. Sementara Nyonya Laras dan Reno merasakan pahitnya konsekuensi, Clara justru merasakan kebebasan yang luar biasa. Ia telah mendapatkan kembali semua warisannya, dan yang lebih penting, ia telah mendapatkan kembali martabatnya. Clara tidak menggunakan kemenangan itu untuk memamerkan kekayaannya, atau untuk merayakan kehancuran Nyonya Laras dan Reno. Sebaliknya, ia merasa ada kedamaian batin yang datang setelah keadilan ditegakkan. Clara menghabiskan waktu untuk menata ulang hidupnya. Ia menjual rumah lamanya yang penuh kenangan pahit dan membeli sebuah apartemen sederhana di pusat kota. Ia juga melakukan audit menyeluruh terhadap yayasan yang ia dirikan, memastikan semua dana digunakan dengan transparan dan efektif. Ia tahu bahwa ia memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan kekayaannya dengan bijak, sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan orang tuanya. Kemenangan ini juga menguatkan persahabatannya dengan Karina. Karina, yang telah menjadi pendamping setia Clara dalam perjuangannya, kini menjadi lebih dari sekadar sahabat. Ia adalah saudara,
Orang yang bisa Clara percaya seutuhnya. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama, membicarakan masa depan dan merencanakan proyek-proyek baru. Clara sering merenungkan perjalanan yang telah ia lalui. Dari seorang wanita yang naif dan terlalu percaya, ia telah tumbuh menjadi sosok yang kuat, tangguh, dan bijaksana. Ia belajar bahwa terkadang, balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan bangkit, berjuang untuk keadilan, dan membuktikan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Ia tidak lagi dihantui oleh bayangan pengkhianatan, melainkan dipenuhi harapan untuk masa depan yang cerah. Setelah semua badai berlalu, Clara menemukan kebangkitan sejati. Ia menggunakan kembali warisannya, bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Clara memutuskan untuk mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk yayasan yang ia dirikan, mengubahnya menjadi sebuah organisasi yang lebih besar dan lebih ambisius. Ia memperluas cakupan yayasan, tidak hanya fokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu, tetapi juga mendirikan pusat pelatihan keterampilan bagi wanita-wanita yang menjadi korban kekerasan dan penipuan. Aku ingin mereka memiliki kesempatan kedua, seperti aku, kata Clara kepada Karina suatu hari, saat mereka merencanakan program baru. Aku ingin mereka tahu bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebangkitan. Yayasan Clara berkembang pesat, menarik perhatian banyak donatur dan sukarelawan. Clara sendiri sering turun langsung ke lapangan, bertemu dengan para penerima manfaat, mendengarkan kisah mereka, dan memberikan semangat. Ia menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar dalam memberi daripada dalam menerima. Pengalamannya yang pahit justru menjadikannya lebih empatik dan lebih termotivasi untuk membantu orang lain. Di samping itu, Clara juga memulai sebuah bisnis baru di bidang teknologi hijau. Ia melihat potensi besar dalam energi terbarukan dan ingin berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Dengan keahlian yang ia pelajari selama masa pemulihan, dan dengan bantuan Tuan Handoko serta para ahli, bisnisnya tumbuh dengan cepat. Ia tidak lagi hanya mengandalkan warisan, tetapi juga membangun kerajaan bisnisnya sendiri, yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan. Kehidupan pribadi Clara juga menemukan kedamaian. Ia tidak lagi mencari cinta atau romansa, melainkan fokus pada pertumbuhan dirinya dan kontribusinya kepada masyarakat. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya dan mendukungnya. Karina, Tuan Handoko, dan teman-teman baru yang ia temui melalui yayasan dan bisnisnya. Ia sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah, tidak hanya untuk urusan bisnis, tetapi juga untuk menikmati keindahan alam dan menemukan inspirasi baru. Suatu hari, Clara menerima sebuah surat tanpa pengirim. Di dalamnya, ada sebuah foto lama, foto pernikahannya dengan Reno. Di balik foto itu, tertulis sebuah kalimat pendek, "Aku menyesal. Semoga kamu bahagia." Clara tahu itu dari Reno. Ia tersenyum tipis, lalu menyimpan foto itu di dalam laci. Ia tidak lagi merasa marah atau sakit hati. Ia hanya merasakan iba dan sedikit rasa syukur karena ia tidak lagi berada di sana. Clara sering merenungkan perjalanan hidupnya. Ia telah melewati masa-masa kelam, dihancurkan oleh orang-orang terdekatnya, ditinggalkan tanpa apa-apa. Namun, dari abu kehancuran itu, ia bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mulia. Ia membuktikan bahwa balas dendam yang paling elegan bukanlah dengan menjatuhkan orang lain ke dalam jurang, melainkan dengan mengangkat diri sendiri ke puncak kebaikan dan keberhasilan, sambil tetap menjunjung tinggi keadilan dan martabat. Clara hidup bahagia, tidak karena ia kaya, tetapi karena ia hidup dengan tujuan. Ia adalah bukti bahwa luka bisa sembuh, dan bahwa dari kegelapan yang paling pekat sekalipun, cahaya kebangkitan sejati bisa ditemukan. Ia telah menemukan makna hidup yang sejati, dan itu jauh lebih berharga daripada semua kekayaan dunia. Bertahun-tahun berlalu sejak putusan pengadilan yang menggemparkan. Kehidupan terus berputar, membawa Nyonya Laras dan Reno pada jalur yang tak terduga, jauh dari kemewahan dan kekuasaan yang pernah mereka genggam. Nyonya Laras menyelesaikan masa hukumannya. Ia keluar dari penjara sebagai wanita yang hancur, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara jiwa. Rambutnya memutih, sorot matanya kosong, dan aura arogansinya lenyap tak bersisa. Tidak ada keluarga yang menjemputnya,
Tidak ada teman yang menyambutnya. Ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu, terlupakan dan terbuang. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi pintu-pintu selalu tertutup. Nama Laras, yang dulu diasosiasikan dengan kesuksesan, kini menjadi sinonim dengan penipuan dan kehancuran. Ia terpaksa bekerja serabutan, menjadi buruh cuci piring di warung kecil, atau sesekali membantu bersih-bersih di rumah kontrakan sempit. Ia hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, kebalikan total dari kehidupannya yang dulu bergelimang harta. Setiap gigitan makanan yang ia telan terasa seperti pahitnya penyesalan. Setiap pagi ia bangun, bayangan Clara yang tenang dan berwibawa di pengadilan menghantuinya, membuktikan bahwa karma itu nyata dan bekerja dengan cara yang tak terduga. Tidak ada lagi pelayan yang melayaninya. Tidak ada lagi perhiasan yang menghiasinya. Hanya ada keheningan dan beban penyesalan. Sementara itu, Reno juga berjuang untuk membangun kembali hidupnya. Setelah program rehabilitasi sosial, ia menyadari bahwa ia harus membayar harga atas pilihannya. Ia bekerja keras, apapun yang ia dapatkan, menjadi pelayan, buruh bangunan, apa saja yang memberinya upah halal. Awalnya sulit, ia sering diejek atau dipandang rendah karena skandal masa lalunya. Namun, Reno tidak menyerah. Rasa bersalahnya terhadap Clara menjadi pendorong baginya untuk berubah. Ia ingin membuktikan, setidaknya pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa menjadi orang yang lebih baik. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan toilet umum di sebuah terminal, ia tak sengaja mendengar percakapan beberapa orang tentang Yayasan Clara yang sangat berkembang. Mereka memuji Clara, menyebutnya sebagai sosok inspiratif yang menggunakan hartanya untuk kebaikan. Reno mendengarkan dengan hati perih. Ia tahu, Clara yang dulu ia hianati kini telah menjadi mercusuar bagi banyak orang. Penyesalannya semakin dalam, namun juga disertai rasa bangga yang aneh. Bangga karena pernah mengenal wanita sehebat Clara, dan bangga karena Clara berhasil menemukan kebahagiaannya sendiri, jauh darinya. Reno tidak pernah mencoba menghubungi Clara lagi setelah surat penyesalan itu. Ia merasa tidak pantas. Ia hanya berharap dari kejauhan Clara selalu baik-baik saja. Ia tahu bahwa kebahagiaan Clara adalah bukti nyata bahwa keadilan dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Reno pun memutuskan untuk terus bekerja keras, berharap suatu hari ia bisa menebus kesalahannya, tidak kepada Clara, melainkan kepada dirinya sendiri, dan kepada nilai-nilai kejujuran yang pernah ia lupakan. Kehidupan Clara terus berkembang, lebih dari sekadar kesuksesan material. Yayasan yang ia dirikan tumbuh menjadi salah satu organisasi filantropi paling berpengaruh di Indonesia. Ribuan anak-anak telah mendapatkan pendidikan. Ratusan wanita telah diberdayakan melalui program pelatihan keterampilan. Kisah Clara menjadi inspirasi, sebuah narasi tentang ketahanan dan kekuatan memaafkan. Ia tidak pernah memanfaatkan kisahnya untuk ketenaran pribadi, melainkan sebagai bukti bahwa penderitaan dapat diubah menjadi motivasi untuk kebaikan yang lebih besar. Clara kini menghabiskan sebagian besar waktunya berkeliling Indonesia, bertemu dengan komunitas, menginisiasi proyek-proyek baru, dan berbicara di berbagai forum tentang pentingnya pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan integritas. Ia sering ditemani oleh Karina, yang kini menjadi kepala bagian hukum di Yayasan Clara, memastikan setiap langkah yang diambil yayasan selalu sesuai dengan etika dan hukum. Persahabatan mereka semakin kokoh, diuji oleh waktu dan berbagai cobaan, namun tetap berdiri tegak. Suatu hari, dalam sebuah acara penghargaan bergengsi, Clara menerima penghargaan sebagai wanita inspiratif tahun ini. Di atas panggung, ia menyampaikan pidato yang menyentuh hati. Ia tidak berbicara tentang balas dendam atau penderitaan masa lalu, melainkan tentang kekuatan harapan, pentingnya integritas, dan indahnya memberi. Ia menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam harta yang melimpah, melainkan dalam hati yang damai dan hidup yang bermakna. Saya belajar bahwa hidup ini adalah tentang pilihan, kata Clara di akhir pidatonya. Tatapannya menerawang, seolah melihat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Kita bisa memilih untuk terpuruk dalam kepahitan,